Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di Ahmad Sukari Channel yang membahas tentang pendidikan, informasi, dan lain sebagainya ya. Kali ini saya akan membahas terkait tentang adanya pembangunan PIK 2 nah, di mana banyak yang mengatakan para masyarakat di media sosial maupun di tempat lain-lainnya bahwa dengan adanya pembangunan PIK 1, PIK 2, dan mungkin PIK-PIK selanjutnya yang berstatement akan adanya negara di dalam negara ya. Para masyarakat akan merasa terancam untuk apalagi warga Tangerang Utara yang berdekatan langsung dengan PIK 2. Mereka akan menganggap atau banyak yang menganggap bahwa itu akan ada negara di dalam negara ya. Banyak yang berpendapat seperti itu. Nah, mari kita lihat videonya. Sebenarnya ini bukan kapasitas saya untuk menjawab apakah itu benar negara di dalam negara yang nantinya kita tidak tahu ya. Apapun itu kita berharap dengan adanya pembangunan PIK 2 itu, sekali lagi saya selalu mengucapkan ada kebermanfaatannya bagi warga sekitar khususnya ya. Oke, mari kita lihat ya, yang katanya ada negara di dalam negara. Berikut adalah videonya. Inilah gambaran sebuah kota ya yang berpenduduk pendatang Cina komunis di PIK 1 dan PIK 2 Jakarta Utara. Dan ini akan terus berlanjut ke program PIK 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tembus ke sepanjang pantai utara Jawa. Inilah salah satu prestasi yang membanggakan dari Pak Jokowi. Dan kalian para pemuja atau pendukung Jokowi, apakah ini tujuan Indonesia merdeka? Ini bukan dari saya dapat dari media sosial. Bacaan seperti ini. Bangunan-bangunan yang dihuni oleh para pendatang Cina dengan alasan bisnis dan investasi. Setelah itu mereka tidak akan kembali lagi ke Cina dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi proses menjadi WNI di zamannya Pak Jokowi katanya cukup mudah. Bayangkan nanti saat mulai pemilu 2029 mereka jumlahnya sudah banyak sekali dengan target 200 juta orang dan jelas akan memilih calon yang memihak kepada mereka. Selesailah sudah Indonesia dan akan mengalami nasib seperti Melayu di Singapura, aborigin di Australia, suku Indian di Amerika katanya. Kalau sudah demikian, dengan nangis darah pun tidak akan merubah keadaan seperti semula. Nah, ini adalah video yang saya dapat dari media sosial, kemudian statement yang saya dapat dari media sosial. Apapun itu yang katanya ada negara di dalam negara dengan adanya pembangunan PIK 1 dan PIK 2. Nah, mari kita lihat pendapat dari pejabat publik. Apakah tanggapan Bapak dengan adanya negara dalam negara? Nah, dari Pak Yoris Raweyai, Wakil DPD RI. Berikut pernyataannya. Ini kan kesan yang dibuat oleh kelompok yang tidak suka. Negara dalam negara yang mana katanya? Sekarang tinggal bagaimana dari PIK itu dia melakukan sesuatu yang objektif dan masyarakatnya yang tahu kan. Betul. Saya ambil contoh begini aja. Kalau dibilang itu negara dalam negara, di mana itu? Jadi maksud negara dalam negara itu yang mana? PIK. Itu bukan barang baru. Dia hanya merelokasi. Iya kan, daerah pecinan yang diglodok dipindahkan ke situ. Betul. Salah nggak? Kan nggak salah. Salah. Tolong melakukan pemberitaan itu yang lebih objektif. Sebab ini kalau dianggap sudah menyimpang dan masuk ke kategori ranah hukum, maka itu akan dilakukan. Dan itu kan yang mereka lakukan itu kan sudah di luar daripada konteks persoalan ini kan. Nah, itu saya minta supaya dari pihak juga harus bisa objektif di situ, bahwa ini soal pencemaran nama baik, menyebut nama-nama orang yang tidak tahu apa salahnya, dan itu tidak boleh sama sekali. Kita bicara demokrasi, tapi bukan seenaknya kita menuding orang, mencaci maki. Itu harus ada nilai-nilai tersendiri yang harus kita jaga dalam hal itu.
Jadi hati-hati aja, dan saya minta supaya PIK harus bisa lebih tegas. Kan sudah ada pelaporan saya lihat, Betul, Pak. sudah ada pelaporan dari Abdesi nih kan. Dan saya pikir dari pihak PIK juga, apalagi sudah menyebut oknum per oknum di situ, itu kan nggak boleh. Iya. Oke, itulah pendapat yang diungkapkan oleh Pak Yoris Rawea selaku Wakil Ketua DPD RI. Beliau menganggap bahwa itu pendapat dia bahwa itu bukan di mana katanya negara, di dalam negara itu hanya merelokasi ya. Apapun itu ya, saya berharap, sekali lagi saya selalu berharap dengan adanya pembangunan yang ada di PIK 2, kalaupun memang itu adalah hal keharusan, semoga membawa kebermanfaatan. Jikalau memang itu bukan, semoga ada titik temu untuk mencapai kedamaian antara warga sekitar dengan para pengembang. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apapun itu, mari kita sama-sama menyikapi hal ini dengan kepala dingin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Kalau ada yang keliru, saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, assalamualaikum.